Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak berharap kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Dan yang penting adalah sukacita karena ada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sekarang memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan APP. Adik-adik masih ingat kepanjangannya APP? Aksi Puasa Pembangunan. Kali ini tema APP tahun 2021 adalah berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan dan sebagai teladan hidup kita. Nah, adik-adik, kalian nanti mengikuti ya acara APP ini dengan baik, dengan penuh semangat. Nanti kita awali dengan lagu Yesus, Jalan Serta Yesus. Oke? Jalan serta setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan suka, serta Yesus selamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Setiap hari. Setelah kita memuji Tuhan, mari kita berdoa agar di APP yang pertama ini kita dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa dulu. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan di hari yang baru ini kami semua dipertemukan di dalam pihak paroki SMTB untuk mengikuti APP yang pertama. Ya Tuhan Yesus, Engkau sertai di dalam pembukaan, pertengahan hingga akhirnya di dalam APP yang pertama ini. Ajari anak-anak mengenal Engkau Tuhan lebih jauh seperti Petrus hari ini di dalam sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan dari kami semua. Santa Maria tak berjalan, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik, tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan saatnya kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Ayo kalian siapkan Alkitab kalian, kita mau membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sudah siap? Oke. Bacaan pada APP yang pertama ini adalah diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai dengan 21. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan dianak Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan tentang Yesus memanggil murid-muridnya, di mana Simon yang disebut Petrus atau disebut nama lainnya Kefas, ya, itu adalah murid Yesus, di mana Petrus dipanggil Tuhan yang akan dijadikan sebagai penjala manusia. Adik-adik tahu nggak penjala manusia itu yang bagaimana? Apakah orangnya ditangkap lalu dijaring seperti kalau Petrus sama Yohanes menangkap ikan? Seperti itu kah? Tidak, ya. Sebagai penjala manusia adalah Petrus diberi kuasa untuk memwartakan kabar sukacita dan kabar keselamatan bagi semua orang. Itulah arti dari penjala manusia, yaitu membawa kabar keselamatan bagi semua orang, sehingga semua orang bisa merasakan betapa baiknya, betapa hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus juga mengajak mereka untuk dijadikan sebagai murid-murid Tuhan. Di mana tadi Tuhan sedang berjalan di danau Galilea, lalu melihat murid-muridnya, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Setelah itu Yesus meneruskan perjalanannya, ketemu dengan siapa tadi? Yaitu Yakobus anak Zebedeus. Lalu dia dipanggil sama Tuhan, lalu dia meletakkan jalannya dan mengikuti Tuhan Yesus, ya, mengikuti dimanapun Tuhan Yesus mengajar. Nah, adik-adik, pada APP yang pertama ini kalian diutus untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Kalian adalah murid-murid atau anak-anak Tuhan Yesus juga yang memiliki tugas, yaitu mewartakan kabar keselamatan bagi teman-teman kalian.
mewartakan kabar sukacita dimanapun kalian berada, sehingga kalian senantiasa membawa kedamaian di sekeliling kalian. Nah, adik-adik, itulah ringkasan dari bacaan hari ini. Sekarang kalian dengarkan ya, ada cerita, yaitu dengan judul Kisah 3 Sekawan. Kisah 3 Sekawan. Reno, Wawan, dan James. Hai, namaku Reno. Hai, namaku James. Hai, namaku Wawan. James, Wawan, dan Reno adalah teman sepermainan. Kadang mereka berkumpul di rumah salah satu dari mereka untuk bermain game bersama. Suatu hari, Wawan dan James mengajak Reno untuk bermain bersama hari Minggu jam 9 pagi. Reno menolak karena itu saatnya ia ikut misa bersama keluarganya. James mengejek Reno. Gak seru kamu, Reno. Masa kamu tidak bisa bilang sama papa mamamu kalau hari Minggu kamu gak mau ikut misa? Reno tetap menolak dengan tegas. Waktunya ikut misa, ya harus ikut misa. Main games kan bisa nanti-nanti. Misa itu adalah ucapan syukur dan Tuhan sendiri loh yang mengundang kita. Hari Minggu kita wajib mengikuti Ekaristi, ya kan teman-teman? Iya, betul kata Reno. James terus mengejek Reno. Sementara Reno pun tidak terima hingga nyaris terjadi perkelahian di antara mereka. Wawan pun akhirnya menengahi teman-temannya. Teman-teman, sebaiknya sih kita ikut misa terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa bermain. Waktunya juga bisa lebih panjang. Iya kan teman-teman? Iya, ayo ikutan Wawan aja deh, kita misa dulu. Usul Wawan pun diterima teman-temannya. Akhirnya mereka bisa bermain dan mengikuti misa bersama dengan baik. Sejak hari itu, mereka berusaha membagi waktu dengan baik untuk rajin belajar, rajin ikut misa, dan bermain di waktu luang. Juga membagi waktu untuk berkumpul berempat dan untuk fokus bersama keluarga. Adik-adik, sekarang kita melanjutkan tentang pertanyaan. Tadi kalian sudah mendengar cerita pendek yaitu tentang 3 sekawan. Ada siapa lagi tadi? Ada Reno, ada James, dan ada Wawan. Ya, setelah ini nanti ada pertanyaan di bawah ini. Kalian bisa isi pertanyaan tersebut. Oke? Setelah kalian isi pertanyaan, kita lanjutkan, yaitu
adik-adik bahwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus bisa di mana saja, di rumah, lalu di pertemuan bina iman, di sekolah. Jadi di mana saja kalian bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tandanya apa? Tandanya kalau kalian menjalin hubungan dengan teman dengan baik, dengan hati yang gembira, dengan penuh sukacita, itu berarti bahwa Yesus telah hadir di dalam diri teman-teman kalian. Ya, sedangkan kalau di rumah kalian bertemu dengan keluarga, dengan papa mama, dengan ayah ibu, lalu ada kakak, ada adik, ya, itu kalian juga mengalami perjumpaan bersama Tuhan Yesus lewat kedua orang tua kalian. Nah, adik-adik, mendahulukan Tuhan Yesus itu adalah yang pertama dan utama, yaitu mau meninggalkan keinginan kesenangan kalian. Contohnya, misalkan kalian saatnya mengikuti pertemuan bina iman seperti tadi Reno diajak temannya main, ayo Reno kita main games, kita main PlayStation di rumah, tapi jam 9 jamnya waktu pertemuan dia. Reno bagus ya adik-adik memberikan jawaban yang tidak mau mengikuti teman-temannya bermain karena jam waktunya mengikuti bina iman. Nah, sama dengan kalian ya, mengalami perjumpaan dengan Yesus, mementingkan Tuhan Yesus yang utama, itu adalah penting, yaitu dengan cara kalian berani untuk melawan keinginan kesenangan kalian. Seperti tadi saatnya kalian mengikuti bina iman, kalian diajak temannya bermain, atau kalian sedang asik ya main gadget, kalian harus berani untuk meninggalkan semuanya itu, meletakkan semuanya itu kesenangan kalian, lalu kalian harus mengikuti pertemuan bina iman atau mengikuti misa live streaming bersama keluarga. Nah, itulah contohnya adik-adik kalau kalian mendahulukan Tuhan, ya, kalian harus belajar untuk senantiasa mengutamakan Tuhan Yesus, yaitu dengan cara ikut setia mengikuti bina iman, lalu mengikuti misa bersama keluarga, dan tak lupa kalian sebagai pelajar harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran melalui daring di rumah ya. Jadi kalian sebagai murid-murid, sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memberikan yang terbaik ya bagi Tuhan, berarti juga yang terbaik bagi orang tua kalian. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau belajar lagu tema, yaitu tentang berjalan dengan Petrus ya. Adik-adik harus ingat ya bahwa lagu tema ini adik-adik harus dihafal karena setiap pertemuan APP 1 sampai 5 akan selalu dinyanyikan berulang-ulang ya. Jadi adik-adik ingat ya, harus dihafalkan. Kita belajar bersama-sama ya. Oke. Berjalan bersama Petrus, untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di dalam Galilea, Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Petrus meninggalkan jalannya, mengikut Tuhan Yesus. Berjalan bersama Petrus, untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua.
diulangi ya, berjalan. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Adik-adik, tadi kalian sudah belajar tentang lagu Temah ya. Nanti dihafalin ya. Sudah bisa kan? Oke, sekarang kita mau lanjutkan dengan ayat hafalan, yaitu yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 17b. Silakan dibuka adik-adik. Nah, ini ya ayat hafalannya. Markus bab 1 ayat 17b. Kakak balik. Mari, ikutlah aku. Kakak balik lagi. Dan kamu akan kujadikan. Kakak balik lagi. Penjala manusia. Bisa adik-adik? Yuk kita ulangi lagi ya. Markus bab 1 ayat 17b. Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mudah kan adik-adik? Ya coba ya. Sekarang kakak tutup. Ayo sekarang kalian sendiri. Markus bab 1 ayat 17b. Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oke, jadinya seperti ini ya adik-adik ayat hafalannya. Nah, kakak tarik jadi seperti ini. Nanti adik-adik bisa bikin sendiri ya di rumah ya, nanti bisa buat gantungan ya. Nah, inilah adik-adik ayat hafalannya. Terima kasih adik-adik. Sekarang saatnya kita mau aktivitas. Hari ini adik-adik mau buat aktivitasnya membuat jala atau jaring untuk menangkap ikan. Ya, lalu setelah jalannya jadi, adik-adik bikin 5 nama teman, orang tua, guru, romo, adik atau kakak ya. Nanti kalian tulis namanya, lalu kalian mau berbuat baik kepada mereka, kalian tulis apa yang akan kalian berikan untuk mereka ya. Lalu peralatan yang harus disiapkan adalah kertas ukuran A3 atau folio, terserah adik-adik punyanya apa ya. Lalu penggaris, lalu spidol dan lem ya. Caranya adalah kertas ini kita tarik garis ya adik-adik ya. Kita tarik garis dari atas ke bawah ya, seperti ini. Garis, kita tarik garis.
garis lagi. Tarik garis lagi. Adik-adik bisa bikin jalannya bisa besar, bisa kecil ya, tergantung adik-adik suka jala yang mana, yang besar apa yang kecil ya. Setelah kita tarik garis ya adik-adik ya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, atas ke bawah lagi, kiri dan kanan ya. Lalu kita tarik lagi ya, kita buat garis lagi di dalamnya ya, sampai penuh ya adik-adik, sampai penuh ya. Lalu kita tarik lagi dari kiri ke kanan ya, tadi dari atas ke bawah ya, sampai ujung. Setelah selesai baru kalian tarik garis dari kiri ke atas, dari kiri ke kanan ya adik-adik ya, menyamping ya, sehingga hasilnya seperti ini. Teng teng. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, ini bentuk jalannya. Ini kakak buat ukuran yang besar ya. Kalau adik-adik mau membuat jala yang ukuran kecil boleh ya, karena nanti apa, kita nanti akan menulis ayat hafalannya ya, yaitu yang diambil dari Markus bab 1 ayat 17b ya, yang kata-katanya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nanti adik-adik tulis di bawah ya. Nah, setelah jalannya ini selesai, kita buat kotak kecil ya. Ini ukurannya lebar, ini terserah adik-adik. Kalau tulisan adik-adik cukup ya bisa ukuran 5, lalu tingginya bisa lebih kurang 3 ya. Jadi kertas kecil ini disesuaikan dengan tulisan adik-adik ya, yaitu untuk teman. Nah, untuk teman kalian tulis namanya siapa temanmu, lalu apakah mungkin kalian dulu pernah marah-marah atau kalian pernah bertengkar ya, itu kalian tulis namanya siapa, lalu kalian melakukan perbuatan baik. Aku mau memaafkan kesalahan temanku, seperti itu ya. Lalu ditempel di sini. Nah, ditempel di sini ya. Lalu lagi tulis lagi untuk orang tua, untuk mama papa atau untuk ayah ibu, perbuatan baik yang akan aku berikan untuk kedua orang tuaku adalah mendengarkan nasihatnya. Nah, kalian tulis di sini, lalu kalian tempel, ya, tempel. Lalu lagi kalian bikin lagi kotak kecil untuk Romo. Nah, untuk Romo apa yang akan kuberikan, yaitu mendengarkan homilinya Romo dengan baik. Ya, kalian tempel lagi di sini, ya. Nah, nanti jadinya adalah seperti ini adik-adik. Nah, jadinya tara seperti ini. Ya. Jadi untuk teman, untuk guru ya, guru itu aku mau membantu Bapak Ibu guru, misalkan menghapus papan tulis atau membersihkan atau merapikan mejanya Bapak Ibu guru. Seperti itu ya adik-adik. Lalu ini adik atau kakak ya. Lalu ini orang tua ya. Dan yang terakhir adalah teman kakak ya. Jadi ada 5 orang yang kalian tulis di sini ya, yaitu adik, teman, orang tua, guru, dan Romo ya. Kalian tulis di sini. Setelah itu kalian
tulis mengenai ayat hafalannya ya, yang tadi kakak sudah sebutkan, yaitu Markus bab 1 ayat 17b. Lalu kalian tulis ya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, inilah adik-adik aktivitasnya untuk APP minggu yang pertama. Adik-adik kerjakan ya. Selamat mengerjakan. Kita kembali ke acara selanjutnya. Adik-adik, setelah tadi kalian mengerjakan aktivitas, sekarang kita lanjutkan dengan perutusan. Perutusan untuk APP yang pertama ini adalah aku melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Jadi perutusan dalam minggu ini adalah aku melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Jadi kalian diutus untuk melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Itu perutusannya ya adik-adik. Ya, sekarang kita mau lanjutkan dengan program 2 menit ajaran iman ya, yang akan diberikan adalah apa panggilan dari setiap orang Kristiani. Kita mau buka dari kitab 1 Korintus bab 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, adik-adik, ajaran Tuhan Yesus ini bahwa walaupun kamu sekarang masih sangat muda atau masih kecil, tapi kalian sekarang harus belajar untuk menjadi pewarta sabda Tuhan, yaitu dengan cara berkata-kata yang baik, berkata-kata yang penuh kasih kepada siapapun. Dengan kalian berkata-kata dengan penuh kasih, dengan sikap yang baik, maka orang yang melihat perkataan adik-adik dan sikap adik-adik itu akan memuliakan Tuhan. Nah, itulah panggilan dari setiap anak-anak Tuhan ya. Semua orang Kristiani yang sudah dibaptis dipanggil oleh Allah untuk menjadi seperti Yesus dan menurut tahap kehidupan mereka untuk ikut serta dalam pembangunan gereja. Nah, kalian dipanggil sejak kalian dibaptis. Siapa yang sudah dibaptis angkat tangan? Ya, bagus. Kalau kalian sudah dibaptis, berarti kalian mulai belajar untuk bisa menjadi pewarta Kristus. Ya, tunjukkan dalam kehidupan kalian itu sikap yang baik, perkataan yang penuh kasih. Siapa di sini yang suka berkata-kata kasar, entah sama orang tua, sama kakak, atau sama adik, atau sama pembantu yang di rumah? Biasanya kalau kalian habis pulang sekolah ya, meletakkan tas sembarangan, menaruh sepatu juga tidak pada tempatnya, habis tidur atau habis belajar kalian tidak merapikan lagi. Ada yang masih seperti itu? Nah, sekarang kalian diutus, dipanggil untuk menjadi pewarta kabar baik, yaitu dengan cara tunjukkan sikapmu. Kalian sebagai anak-anak Tuhan yang biasanya tidak mau merapikan, sekarang mulai ditata ya. Habis pulang sekolah, tas diletakkan di tempatnya, sepatu ditaruh di rak sepatu. Habis bangun tidur, kamar tidurnya dirapikan.
Habis belajar, meja belajar, buku-bukunya dirapikan. Nah, nanti orang tuamu atau pembantu yang ada di rumah pasti akan melihat, kok sekarang jadi rapi ya, kok sekarang jadi pintar ya, tidak seperti sebelumnya. Nah, selain itu tunjukkan perkataan yang baik ya, yang biasanya suka marah-marah, yang biasanya suka membantah. Kalau dinasehati orang tua atau di sekolah suka membantah bapak ibu guru, atau suka berkelahi sama temannya. Nah, mulai sekarang kalian harus berubah. Kalian harus menunjukkan perkataan yang baik, perkataan yang ramah, perkataan yang penuh kasih, sehingga kalau kalian berbicara dengan siapapun tidak ada orang yang disakiti perasaannya, karena perkataanmu perkataan yang baik. Nah, adik-adik, itulah ajaran iman untuk kali ini, yaitu tentang apa panggilan dari setiap orang Kristiani. Jadi sejak kalian dibaptis, kalian harus mulai belajar untuk mewartakan kabar sukacita, seperti yang tadi dalam 1 Korintus ya, bab 9 ayat 16, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, walaupun kalian masih kecil, tapi kalian bisa menunjukkan sikap-sikap yang sederhana, perkataan yang lemah lembut ya, maka orang tua atau siapa yang ketemu dengan kalian pasti akan senang ya dengan sikap dan perkataan kalian. Nah, demikianlah adik-adik ajaran 2 jari 2 menit ajaran iman ini. Silahkan dipraktekkan ya adik-adik selama masa Prapaskah ini. Oh ya, tidak hanya masa Prapaskah ya, tapi dari hari ke hari ya. Baik, sekarang kita mau penutup, akan kita siapkan dengan lagu penutup. Jadi setelah tadi kalian belajar tentang lagu tema, kita mau menutup pertemuan APP yang pertama ini dengan lagu penutup. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bersama-sama ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah.
mau menutup pertemuan APP yang pertama ini, kita mau doa penutup. Ayo kita duduk. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kalian sudah menyelesaikan mengikuti pertemuan APP yang pertama, yaitu dengan judul Berjalan Bersama Petrus untuk mengenal Tuhan sebagai guru dan Tuhan dan menjadi teladan bagi kita semua. Dan subtemanya adalah bertemu dan mengikut Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, sekarang kita mau tutup, ambil sikap doa yang baik. Kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Kita bikin tanda kemenangan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, terima kasih Engkau telah mendampingi anak-anak-Mu dalam mengikuti APP yang pertama, yaitu berjalan bersama Petrus, mengenal Engkau sebagai guru dan Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa bisa menjadi pewarta sabda-Mu, menjadi pewarta keselamatan dimanapun kami berada. Pakailah kami sebagai penjalan manusia. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan masa prapaskah ini ke dalam tangan-Mu. Dampingi kami dan bantulah kami untuk mengisi masa prapaskah ini dengan sikap tobat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, pertemuan APP yang pertama sudah selesai. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.